Halo guys, hari ini kita mau konten pertama di Naes Official. Hari ini kita bersama kakak siapa nih? Kenalin, nama aku Inayah. Aku dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 6, jurusan Terjemah. Teman-teman tahu gak hari ini kita mau bahas apa? Nah, sesuai di judul video aku nih, kita mau bahas seputar pengabdian masyarakat di Papua. Kita kan sebagai mahasiswa ya teman-teman, masa sih cuma kuliah pulang atau kuliah rapat. Nah, ada Kak Inayah nih akan membagikan ceritanya seputar pengabdian masyarakat di Papua. Aku mau tanya dulu nih, Kak Inayah sekarang kesibukannya apa sih? Kalau sekarang kesibukannya mah kuliah, terus organisasi, terus akhir-akhir ini tuh juga ngajar sih, ngajar privat biasa, dan cuan. Sibuk banget ya Kak Inayah ini, udah kuliah, organisasi, ngajar juga, semester 6 pula. Pasti lagi persiapan mau sempro nih Kak. Ya sih, kalau dipikir-pikir sibuk juga ya. Nah, Kakak itu sering ikut pengabdian masyarakat gitu dari kapan nih Kak? Kalau aku tuh suka pengabdian tuh emang sejak SMA, karena emang SMA aku tuh sering kayak ngadain gitu, tapi kawasannya tuh masih yang kecil gitu. Nah, ketika di kuliah barulah aku kayak mulai ikut berbagai kegiatan volunteer itu, baik dari antar daerah ataupun antar provinsi gitu. Nah, alasan Kakak mau ikut kegiatan pengabdian masyarakat itu apa sih Kak? Padahal kan yang kita ketahui nggak dapat duit kan ya Kak, malah mengeluarkan uang kan. Kalau menurut aku ya, kenapa aku suka ikut pengabdian? Karena yang pertama itu aku suka banget sama anak kecil. Terus kalau kita pengabdian itu kan pasti kalau selama aku ikut ya, itu kebanyakan kita akan ngajar, terus ketemu anak kecil, kita disuruh untuk membuat media pembelajaran. Nah, aku tuh suka banget gitu buat kayak gitu-gituan. Nah, ketika liburan nih, terus banyak tugas kuliah, terus kayak stres, banyak tugas organisasi. Nah, ketika ketemu anak-anak, terus main sama mereka, itu kayak ada suatu hal yang membuat aku tuh seneng gitu. Jadi kayak beban-beban di pikiran itu jadi kayak hilang gitu rasanya. Jadi aku suka banget ikut kegiatan seperti itu. Terus yang kedua itu karena aku ngerasa kegiatan volunteer relawan itu kayak produktif gitu Kak, kayak produktif. Nah, produktif sendiri itu pasti setiap orang itu punya apa sih definisinya berbeda-beda ya. Kadang ada yang bisa bangun pagi, itu produktif. Bisa olahraga setiap pagi, itu juga produktif. Tapi kalau produktif menurut aku itu ketika khairun nas anfa'ahum linnas, yaitu sebaik-baik manusia ketika ia bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika di volunteer pasti kita akan diajarkan untuk memberi kan, memberi baik tenaga Kak, terus habis itu uang ataupun pikiran, kontribusi. Nah, itu kan kita memberi. Nah, ketika kita memberi maka kita nggak akan pernah yang merasa kekurangan. Jadi meskipun kita ngeluarin banyak uang nih Kak buat volunteeran, tapi itu terbayarkan gitu ketika kita melihat mereka seneng, bahagia, itu aduh Masya Allah, kayak seneng banget lah. Jadi kayak gitu Pak. Emang waktu pas pengabdian Kakak kebanyakan nemuin anak kecil ya? Kalau aku sih biasanya banyak nemuin anak kecil, terus disuruh ngajar, terus membantuin mereka kayak memperkenalkan pendidikan gitu sih Kak. Nah Kak, kan sekarang kita lagi bahas volunteer yang di Papua gitu ya. Aku mau tanya dong, Kak Inayah ini sebelum ke Papua pernah volunteer kemana aja nih? Kalau yang jauh nih emang di Papua ya, terus pernah kemarin juga di Bali. Terus kalau yang jauh tuh ke Papua sama Bali, tapi kalau sebelumnya itu ya ke daerah-daerah yang di desa aku, yang kecil-kecil doang gitu. Jadi yang ranah yang besar itu baru pas di kuliah tuh. Oke, Kak, menurut Kak Inayah nih, pentingnya teman-teman mahasiswa terutama ya mengikuti volunteer itu apa sih? Keren banget sih teman-teman kalian nih yang masih mager nih ya, yang nggak mau daftar nih, kalian harus buruan deh cepet-cepet ikut volunteer. Karena pas di volunteer itu aduh, kalian nggak akan bakal kerasa gitu, kayak ketemu teman baru, terus kayak pengalaman baru, terus nanti dapat cerita yang benar-benar seru banget.
pengalamannya itu pokoknya aduh nggak akan bisa diceritakan, makanya kalian harus mengikuti sih kegiatan volunteer. Kenapa Kak Inayah itu pilih ke Papua? Karena yang kita tahu nih Kak, pasti kan pengabdian masyarakat itu banyak banget ya, yang di Jawa pun ada gitu. Kenapa Kak Inayah milih yang ke Papua? Kenapa aku memilih Papua? Karena kan yang pertama itu aku sering dapat informasi nih kayak di TV, di media sosial. Kalau daerah Papua itu kayak pendidikannya tuh masih sangat rendah kan. Mungkin kita pernah dengar banyak daerah-daerah yang masih tertinggal juga pendidikannya. Cuman kalau di Papua ini aku ngerasa kayak masih banyak belum yang kesana kan. Terus kayak pendidikannya masih kayak bener-bener rendah banget gitu. Dan pas aku kesana memang benar kayak pendidikannya, terus kayak di sana itu juga nggak ada internet. Jadi kalau kita kesana nih, kalian yang mau kesana nih, jadi siap-siap ya, nggak bisa chattingan sama doinya dulu ya. Walaupun pakai kartu sultan tetap Oh, bisa. nggak bisa. Jadi ditunda dulu ya chattingannya. Jadi ya gitu sih. Walaupun pakai kartu yang 4G juga nggak bisa. Kak? Aduh, jangan elok yang 4G ya. Yang 5G juga Nggak bisa, nggak bisa. Itu Oke, kita tepuk tangan dulu dong buat Kak Inayah. Nah, teman-teman pasti penasaran kan gimana cara Kak Inayah bisa lolos dan sampai ke Papua. Padahal pasti kita menduga nih seleksinya ketat nih. Pasti nggak mungkin kan Kak Inayah daftar sendirian, nggak ada lawannya, ataupun cuma 10 orang ataupun 20 orang. Nah, bahkan bisa sampai ratusan nih. Nah, kita tanya ke Kak Inayah, alur pendaftaran untuk pengabdian masyarakat ke Papua waktu itu kayak gimana aja sih Kak? Jadi for your information nih ya, jadi sebelum aku ke Papua itu, aku udah ikut banyak kegiatan juga sih, maksudnya daftar yang kegiatan volunteer Kak. Tapi aku tuh juga sering banget Kak, gagal nggak keterima, terus baru sesi ini, ternyata nggak lolos. Itu sering banget guys, itu emang pahit-pahitnya gitu. Tapi ya balik lagi, kalau niat kita emang benar-benar ikut tulus, insya Allah mah pasti dipermudah gitu. Nah akhirnya pas ada informasi ekspedisi Papua ini, wah aku langsung kayak ya udah deh, gagal mah urusan belakangan gitu. Jadi yang pertama nih yang harus kalian siapkan, yang pertama adalah seleksi berkas. Nah, seleksi berkas guys. Nah, seleksi berkas itu apa sih Kak? Jadi nanti biasanya kita disuruh kayak ngebuat CV, terus ngebuat kayak portofolio juga biasanya, terus kadang disuruh ngisi data kayak email, terus motivasi mengikuti kegiatan ini dan lain-lain. Nah selesai seleksi berkas, kalau lolos barulah lanjut ke studi kasus. Jadi studi kasus ini itu biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu seputar yang akan kita alami pas kita di pengabdian itu. Jadi kebanyakan nih ya, studi kasusnya itu sesuatu pertanyaan yang akan terjadi pas waktu kita di pengabdian itu. Kayak misalnya nanti di studi kasus itu ditanya, kalau misalnya kalian di pengabdian nanti ternyata lauknya makannya cuma ikan, padahal kalian nggak suka. Nah, terus kalian mau gimana? Solusinya gimana gitu? Atau enggak nanti ditanya, kalau misalnya kamu jadi koor, terus nanti ada tim kamu yang sakit, apa yang kamu lakuin? Nah, sekitar kayak gitu, yang relate dengan apa yang akan terjadi saat kita pengabdian. Nah, selesai studi kasus, nah ini biasanya tahap terakhir yaitu wawancara ya guys, tahap 3. Nah, kalau wawancara itu biasanya pertanyaannya ya lebih mendalam juga terkait studi kasus tadi gitu. Terus kalau seleksi wawancara selesai, nah baru kita dinyatakan lolos. Lolosnya itu parsial atau self funded atau apa sih Kak? Fully funded. Nah, itu gitu guys. Wah, panjang nih ya guys untuk seleksi bisa sampai ke Papua. Kita mau tanya satu-satu dulu nih ke Kak Inayah. Untuk seleksi berkas itu via online Kak? Kalau seleksi berkas via online, jadinya bisa jadi G-form gitu. Nah, berarti teman-teman sebelum daftar ke Papua juga harus mempersiapkan pengalamannya dulu, iya gak Kak? Nggak harus. Jadi aku pas ke Papua itu bener-bener pengalaman aku cuma pas SMA itu. Jadi pas kayak apa sih, kegiatan kecil-kecilan doang. Jadi masih belum punya pengalaman yang kayak wow banget gitu, nggak ada. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa, aduh aku masih belum punya pengalaman yang wow nih buat ikut volunteer, aku belum punya CV nih, belum penuh, kayak mana nih, nggak mampu gitu kan Kak. Terus jangan guys, jadi kalian kalau nggak mampu ya solusinya memampukan diri dengan cara ikut volunteer itu, supaya CV kalian juga terisi. Kalau kalian
minder terus mah kapan mulainya, ya nggak Kak? Iya benar banget itu. Jadi yang non pengalaman boleh banget ikut ya Kak? Boleh, justru Boleh itu. banget coba. Buat belajar juga. Oke Kak Inaya. Terus yang kedua nih Kak, tadi ada studi kasus. Nah menurut Kakak studi kasus ini susah-susah gak sih Kak? Menurut aku sih lumayan susah ya, karena itu kayak benar-benar pure kalian harus menjawab sesuai dengan apa yang di lapangan gitu ya. Kayak yang tadi aku sebutin, kalau misalnya gini kalian harus apa, kalau gini harus apa gitu. Jadi kalian juga harus benar-benar apa ya, jawabnya harus kayak ya udah original gitu loh, kayak nggak usah yang terlalu dibuat-buat gitu guys. Oke guys, yang ketiga ada wawancara nih. Nah, katanya wawancara itu merupakan pengulangan yang ada di G-Form waktu seleksi bekas. Bener gak? Benar, kebanyakan kayak gitu. Jadi nanti ditanya motivasi kamu ikut ini apa, terus apa kontribusi kamu, terus kayak kenapa sih dari pihak kita harus terima kamu, emang kamu kontribusinya apa, kayak gitu-gitu sih guys. Jadi dipersiapkan ya pertanyaan seperti itu. Berarti jawabannya juga harus konsisten ya Kak, yang Iya, di G-Form bener. sama pas wawancara. Benar. Waktu wawancara Kakak sendiri atau rame-rame langsung? Kalau kemarin wawancara itu zoomnya bareng, cuma nanti masuk ke breakout room gitu. Jadi kayak satu-satu sih. Oke, Kak Inaya, mau tanya lagi nih, pas seleksi berkas apakah sudah ada ibaratnya tuh kayak pengurangan peserta gitu Kak? Ada gak? Kalau berkas Udah eliminasi? Kalau berkas biasanya ada tapi nggak begitu banyak biasanya. Kalau berkas itu biasanya masih banyak sih yang masuk. Nah pas yang studi kasus ini kadangan yang banyak tuh yang gugur. Jadi kalau di studi kasus ini kalian harus benar-benar teliti sih, karena di studi kasus ini banyak banget yang gagal gitu. Oke, berarti urutannya tuh Kak, seleksi berkas, eliminasi, studi kasus, eliminasi, wawancara, hasil final. Oke, sip guys, dicatat tuh ya tadi yang dari Kak Inayah untuk alurnya. Kak boleh spill gak sih, atau Kakak tahu gak jumlah pendaftar pada saat itu? Pendaftar kayaknya berapa ya? 300-an lebih sih kalau nggak salah. Iya. Soalnya itu kan udah nasional banget ya, apalagi di Papua, jadi itu banyak banget. Jadi kan harus semangat guys. 300 dari awal itu Kak berarti? Iya dari awal. Setahu gue ya 300, tapi bisa aja lebih ya. Iya benar banget tuh guys, bisa aja lebih gitu kan. Nah kalau pada saat wawancara tinggal berapa tuh Kak tahap terakhir? Kalau wawancara itu tinggal sekitar 20-an orang sih. Wah, 300 ke 20? Iya. Nah kan 10% kurang berarti Kak. Iya benar. Bisa kok, kalian bisa lah, bisa. Kak Inayah aja yang katanya belum ada pengalaman ya sebelum ke Papua, tiba-tiba dapat pengalamannya bisa langsung ke Papua guys. Pasti kalian juga bisa, apalagi kalau yang memang sudah sering aktif. Iya Ya Kak? itu malah nilai plus, karena biasanya nih di pendaftaran yang kayak gitu ada jalur yang namanya jalur prestasi. Jadi buat kalian yang suka ikut organisasi nih Kak, atau ikut lomba-lomba, itu bisa banget dimasukin ke apa sih namanya itunya, piagamnya gitu, lebih mudah justru. Kak ada biaya pendaftarannya gak sih? Biasanya sih ada komitmen fee ya, jadi pas berkas udah lolos, nah kita disuruh bayar komitmen fee dulu, baru bisa lanjut ke studi kasus. Komitmen fee-nya kisaran berapa nih Kak? Biasanya mah 100 sampai 150 sih. Wajib itu? Wajib, itu wajib ya guys. Iya. Wajib teman-teman, itu sebagai harga dari sebuah perjuangan. Iya gak Kak? Benar banget Kak. 100 mah masa nggak mau sih, ya nggak sih Kak? 100 mah gak ada apa-apanya bisa sampai Papua. Iya, ya bener. kan? Kak Inayah masuk jalur apa nih? Aku pengen tahu. Karena kebetulan itu aku masuknya yang parsial ya guys, bukan yang self funded. Karena self funded itu aduh, itu aku harus bertempur dengan orang-orang yang lebih masya Allah. Nah, meskipun di parsial nih, tapi ya aku mah tetap berjuang untuk bagaimana bisa ke Papua itu. Yang fully dapat berapa Kak kotanya? Yang full itu cuma sekitar 5 orang. Wah. Dari 300
kelima. Tapi Kak Inaya keren loh, dapat parsial, dapat potongan kan Kak kalau Ya. parsial. Oke, sip banget deh Kak Inaya. Nah, tadi kita udah tahu nih teman-teman alur pendaftaran buat sampai Papua atau menjadi seorang volunteer pengabdian masyarakat di Papua. Sekarang kita mau tanya, pas ke Papuanya naik apa nih Kak? Waduh, juga udah ditanya ya guys, itu udah naik kapal aku guys. Selama Naik kapal. 1 minggu di kapal. Wow, pengalaman pertama pasti. Pengalaman pertama sih ngelihat betapa indahnya lautan. Naik kapal pertama. Pertama kali. Naik kapal pertama langsung 7 hari guys, bayangin. Nah terus gimana tuh Kak kesannya di kapal? Kesannya tuh, aduh aku pertamanya tuh agak gimana nih 1 minggu di kapal ya? Kayak betah nggak ya? Pas di sana ketemu teman-teman yang masya Allah, kita tukar-tukar cerita. Kayak gimana nih nanti pas di Papua kita mau ngajar apa? Itu jadi kayak 1 minggu itu cepet banget ya, meskipun terombang-ombang sama ombaknya ya. Tapi aduh nggak kerasa deh beneran. Langsung terbayarkan gak sih Kak? Bener-bener Dengan terbayarkan. indahnya Raja Ampat. Jangan tanya itu Kak. Jadi sebenarnya benefit dari ikut volunteer salah satunya itu kan bisa keluar kota ya, ataupun keluar Jawa lah gitu, dan bisa jalan. Ke Raja Ampat guys, kalau kalian jalan-jalan sendiri ke Raja Ampat pasti mahal, iya gak Kak? Bener. Sekitar puluhan juta gak sih Kak kalau Wah, Raja ini Ampat? sih sekitar puluhan juta. Benar. Nah kemarin Kak Inaya sekitar berapa nih range-nya? Kemarin sekitar 3 juta 4 juta sih, itu udah semuanya Oke. sampai pulang. Itu parsial ya berarti. Sip. Penasaran nggak cara buat dapet sponsor? Pasti pakai sponsor atau pakai pendanaan dari luar nih Kak? Kalau aku sih alhamdulillah dari pihak lembaganya juga kan ngasih proposal, kayak ngasih tahu juga, ngebimbing juga, nanti masukin ke sini ya, masukin ke situ. Nah kemarin tuh aku sempet kayak ngajuin juga proposal kayak saya dompet duafa, terus kemarin juga sempet minta bantuan ke kampus juga kan, meskipun itu agak susah masya Allah. Terus dari mana lagi nih Kak? Terus habis itu dari mana lagi ya? Pemuda Global Foundation juga itu, ya meskipun ngasihnya nggak sebegitu banyak kan setidaknya membantu lah ya gitu. Sangat membantu ya Kak. Iya. Kalau dikumpulkan lah lumayan, terus ditambah uang tabungan juga kan lumayan kan gitu. Jadi kalian kalau mau volunteeran ya harus nabung juga sih dikit-dikit kan ya, sebagai dana apa sih Kak, dana cadangan, siapa tahu ada apa-apa gitu. sebagai dana oleh-oleh. Iya itu juga oleh-oleh guys, dulu. Ke Papua nggak mungkin kan Kak, kayak ya udah pulang aja lah gitu, nggak? Iya. Pasti kan pengen bawa buat yang di rumah. Bener-bener. Gitu kan. Nah jadi teman-teman kayak mikir nih ke Papua, waduh mahal banget gitu, bisa puluhan juta kali nih ya gitu, atau bisa nyampe angka hampir 10 juta gitu. Aku uangnya dari mana? Nah tadi kata Kak Inaya kan kita bisa melakukan pendanaan keluar ya Kak. Iya. Contohnya ke lembaga ZIS ya. Itu bisa juga. Nah itu dia teman-teman, pokoknya jangan bingung, nggak punya pengalaman tetap coba daftar. Masih bisa. Nah ngerasa kayak aduh nggak punya uang tetap coba daftar, iya gak? Benar. Siapa tahu masuk fully Funded. funded yang bener-bener 100% dibayarin deh. Nah tadi kita udah bahas tentang pendanaan juga. Aku Iya. pengen balik lagi nih, penasaran pas di Papuanya gimana sih Kak? Kalau di Papua itu wah, gimana ya, first impressionnya tuh masya Allah, pas aku datang tuh langsung kayak disambut sama anak-anak kecil-kecilnya gitu Kak, kayak kakak gitu, kayak masya Allah ini anak kecil-kecilnya kayak semangat banget gitu. Terus pas aku di sana kayak agak sedih juga ya, karena pas aku juga tahu di sana ternyata sekolahannya itu cuma satu guys, cuma satu, dan sekelas itu cuma ada 6 sampai 7 orang, dan gurunya pun juga cuma satu. Jadi kalau gurunya pulang kampung ya mereka nggak sekolah gitu. Makanya aku tuh tertarik banget pengen ke Papua gitu Kak. Berarti memang angka tidak sekolah di sana masih tinggi ya Kak? Iya, kalau di sana itu angka bukan angka nggak sekolah sih Kak, kayak lebih pendidikannya itu pengajarnya yang masih kurang gitu. Kalau anak-anaknya tuh semangatnya tuh belajarnya tinggi banget. Jadi pas aku ke sana itu
teman-teman aku itu langsung disambut kayak mereka tuh wah ada guru baru gitu, kayak ngerasa bakal ada guru nih yang mau ngajar kita gitu. Bahkan ada anak-anak di sana yang ceritakan ke aku kalau misalnya mereka tuh udah semangat belajar, semangat mau pergi ke sekolah, ternyata pas ke sekolah gurunya nggak ada, jadinya mereka pulang lagi kan ke rumah, kayak kasihan gitu. Makanya pas kemarin teman-teman aku mau pulang gitu Kak, adik-adik di sana itu pada kayak nangis, kayak nggak mau ditinggal gitu karena saking nggak mau kalau nggak punya guru gitu Kak. Boleh di spill gak Kak keadaan di Papua tuh, misal dari, kan tadi kata Kakak dari sekolahnya ya, terus misal mereka mau ke sekolah harus ngelewatin apa, terus misal kayak keadaan rumahnya seperti apa gitu loh Kak, itu gimana? Kalau sekolah yang kayak tingkat SD itu masih sekitar di desanya Kak. Cuman kalau di tingkat SMP atau SMA itu mereka harus nyebrang, dan nyebrangnya itu ke desa seberang, itu agak jauh banget sih, dan baru bisa ke sekolah di situ. Jadi kalau yang SMP, SMA itu lumayan jauh jaraknya, harus pakai perahu baru bisa nyampe. Kalau yang tingkat SD itu masih ada di sekolahannya, di desanya gitu. Namanya desa apa Kak yang Kakak kunjungi? Namanya Desa Lopintol. Desa Lopintol. Nah, udah pada denger belum teman-teman? Nanti bisa cek di Google. Ya, cek kayak gini. Nah, Kak, tadi kan Kakak udah ngasih tahu ya keadaan teman-teman gitu atau adik-adik di Papua. Nah, Kakak sendiri waktu di Papua tuh tergabung dalam divisi kah atau seperti apa nih, Kak? Wah, kebetulan pas aku di situ, aku masuknya ke pendidikan, guys. Wah, sesuai dengan Kak Inaya ya. Aku suka nih ketemu anaknya yang ngajar. Ya, aku yang di pendidikannya, jadi aku lebih banyak ketemu yang anak-anaknya. Tapi di samping itu ada juga divisi pariwisata, ada divisi apa yang lagi ya? Aku lupa jadinya. Apa nih? Budaya apa? Ada pariwisata, terus kayak aku ingetnya pariwisata doang. Pokoknya ada lumayan banyak sih. Aku ingetnya pariwisata, pendidikan, ekonomi ya. Oh, ekonomi. Ya itu sih. Kak Inaya ingatnya pariwisata soalnya ke Raja Ampat. Nanti kita bahas Raja Ampatnya. Sabar ya guys, sabar. Nah, tadi kan Kak Inaya bilang kayak harus ada yang naik perahu, iya gak? Bener. Berarti Kak Inaya juga sempet tuh naik perahu di sana? Iya, jadi sebelum ke desanya, pastinya kan aku ke kota Papuanya dulu. Baru dari ke kotanya itu, aku harus naik ini lagi, apa sih, boot ya Kak ya? Apa sih, perahu boot? Ya, Nah, itu cukup lama juga sih. Nah, pas sudah nyampe, aku harus diumpan lagi, naik perahu lagi. Itu sekitar 30 menitan baru nyampe di apa sih, desanya gitu. Jadi lumayan jauh guys. Yang anak SMP SMA, makanya kalian jangan males ya, yang sekolahnya deket nih. Nah, itu dia, di sini sekolah ya tinggal jalan kaki. Kalau itu tinggal naik angkot, naik ojol bahkan ya. Di sana internet aja nggak ada, gimana mau ojol? Kalian di sana kalau mau cari internet, kalian harus ke kotanya dulu baru ada kalian. Berapa jam Kak ke kota? Oh, jauh nih. 2 jaman sih. Jauh Hanya banget. demi sebuah guys. kuota, kalian harus 2 jam. Nah, 2 jam hanya demi sebuah dapat notif WA gitu. Dari Jawa tuh. Oke, Kak Inaya sama tim waktu itu tuh tinggal di mana gitu loh? Oh, kalau kemarin itu jadi tim kita disebar tidurnya itu di rumah warga sih. Jadinya misalnya aku tim pendidikan, nanti tim pendidikan tidur di rumah warga ini, terus yang tim ekonomi di sini. Jadi dipencar di desa itu. Jadi kita juga bisa akrab dengan ininya, dengan warga desanya. Di warga desanya itu kan tentu juga punya anak, terus punya keluarga. Kita bisa SKSD gitu lah kan. Iya, kayak kenal-kenalan, cerita-cerita, dan itu kayak keluarganya welcome banget, kayak ya Allah, Masya Allah. Dan aku pas di pengabdian itu aku dapet yang lingkungan mayoritasnya muslim, jadinya lebih gampang gitu Kak untuk mengadaptasikannya. Untuk ibadahnya juga lebih gampang. Nah itu. Kayak untuk agama memang di sana, di daerah lain ada yang mayoritasnya bukan muslim. Ada, jadi ada di apa sih pengabdian kemarin itu ada 2, tim 1 sama tim 2. Nah, di tim 1 itu entar dipencar divisi-divisinya, tim 2 juga gitu. Nah, yang tim 1, tim aku itu kebagian yang Lopintol. Nah, kalau di Lopintol itu semua masyarakatnya itu agamanya muslim, alhamdulillah guys. Kalau yang jadinya nggak begitu susah adaptasinya guys. Terus yang di tim 2 itu di daerah apa ya, lupa aku. Pokoknya di tim 2 ini kebanyakan
mayoritas warganya itu agamanya Kristen gitu. Kalau di tim aku itu warganya kebanyakan melihara kucing, tapi kalau yang di tim gue itu kebanyakan anjing. Oh, iya. Aku dapat cerita dari temen aku yang di tim gue. Tapi sih. ada babi juga gak di sana? Oh, kalau di sana nggak ada sih kak. Oh, nggak ada. Mungkin yang di tim 2 ada sih. Kakak sempat ikut ini gak upacara adat atau penyambutan dari kepala desa gitu? Iya kak, iya ada. Jadi pas kita nyampe, mereka itu ada tarian kayak tarian penyambutan gitu, dan itu kayak keren banget. Jadi kayak kita tuh kayak wah masya Allah disambut dengan kesederhanaan tapi keren banget. Sangat kental berarti ya? Iya. Nah, Kak, tadi kan kalau di daerah Kakak itu kan kebanyakan muslim ya mayoritas. Nah, untuk tempat ibadah sendiri gimana tuh Kak di sana keadaannya? Kalau ibadahnya di sana ada masjidnya, dan alhamdulillah masjidnya terawat sih, rapi juga, bagus masihan. Oke, Kak Inaya. Nah, selama Kakak di divisi pendidikan yang berkaitan dengan anak-anak nih yang Kak Inaya sukai, apa hal yang paling menarik? Menarik dari apa? Menarik dari Kakak berada di divisi pendidikan gitu. Biar teman-teman tahu nih, oh divisi pendidikan tuh gini ya gitu. Yang menarik itu, yang paling aku suka itu ketika ngelihat semangat belajar anak-anak di sana. Karena di sana itu sekolahnya dikit ya kak, terus kayak mereka itu semangat belajarnya itu kayak ngelebihi kita loh yang masih di kota, yang punya fasilitas yang masya Allah yang banyak, guru-gurunya juga banyak, tapi terkadang masih malas. Tapi kalau di sana itu nggak kenal yang namanya malas. Pagi-pagi nih jam 6 ya, itu masih belum, orang-orang belum siap-siap udah dipanggil sama anak-anaknya, kayak misalnya kak ayo kak berangkat, udah mau berangkat sekolah gitu. Jadi kayak mereka itu tinggi banget semangat. Jadi malah anak-anaknya duluan ya yang bangun ya, daripada volunteernya ya. Anak-anaknya dulu malah yang udah ngajak-ngajak main gitu. Terus di sana juga kayak apa sih, ngajinya meskipun agak pendidikannya rendah ya, tapi di sana semangat ngajinya juga tinggi banget. Pas aku tes ngaji juga kebanyakan rata-rata udah bisa baca gitu. Jadi kayak ternyata Papua itu nggak seburuk yang kita kira gitu. Nah, Kakak tadi ngajarnya anak SD atau sempat ketemu SMP, SMA? Aku yang paling tinggi itu SMP sih ketemunya. SMP. Kalau untuk anak-anak yang SMP-nya gimana tuh Kak? Kalau Sama SMP aja? sama aja sih, mereka juga semangat juga, seru-seru juga. Oke. Bahkan pas buat media pembelajaran, mereka itu ikutan ini ngebantuin kita, kayak saking excitednya nih mau diajar sama kakak-kakak. Jadi mereka ikut gitu kak, ngebuat media pembelajarannya. Tuh. Jadi teman-teman juga di sana adik-adiknya tuh aktif gitu ya? Aktif banget. Aktif banget. Wah, kalau di sini mah mungkin karena haus akan pendidikan ya, nah, jadinya benar. gitu. Iya, guys, kita tuh udah banyak fasilitas ya guys. Jadi jangan sampai malas kayak gitu. Bener gak Kak? Benar. Benar. Nah, tadi udah berbicara tentang pengabdian masyarakatnya yang ditunggu-tunggu. Enggak. Paling penting kan yang pengabdian ya guys. Tapi ada benefit lain tuh tadi. Apa ya? Jalan. Oh ya, jalan-jalan. Jalan kaki. Jalan kaki. Banyak jalan kaki kan di sana? Oh, jelas lah jalan kaki. Nggak ada motor kan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Mobil ada nggak? Nggak ada. Adanya perahu doang. Nggak naik bus di sana? Nggak. Nah, jadi siap-siap jalan kaki di Papua dengan menikmati indahnya alam. Salah satu jalan-jalan kemana? Raja Ampat. Ampat. Bagus banget lah itu memanjakan. Bener gak sih Raja Ampat tuh sebegitu bagusnya sampai orang-orang tuh pada mau ke sana gitu loh? Bagus banget, itu kayak lautnya tuh biru, terus kayak banyak pohon-pohonnya gitu lah, kan pasti tau lah di Google banyak nah itu kayak gitu, bagus banget. Berarti yang di Google tuh relate ya Kak sama Raja Ampat sesungguhnya? Relate banget. Bener airnya biru, nggak ada kayak kotoran-kotoran limbah atau apa gitu. Biru guys, murni asli ori. Berarti Kak Inaya beneran ke Raja Ampatnya gak? Bener. Oh bener. Bisa diceritain Kak indahnya Raja Ampat itu gimana? Biar teman-teman gak hanya ngelihat iya Raja Ampat nih di Google gitu. Jadi pas ke Raja Ampat itu kita harus naik perahu boot dulu ya, dan naiknya itu agak lumayan lama perjalanannya, sekitar berapa ya, 1 jaman. Nah sekitar 1 jaman, dan itu lumayan, kita kalau naik boot perahu itu agak kenceng ya Kak, jadi kayak kita terombang ambing gitu, lebih yang di kapal, tapi itu seru banget. Jadi pas udah 1 jam
kan nyampe tuh. Nah itu nanti kita naik tuh ke tangganya, dan naik ke tangganya tuh aduh perjuangan banget, itu kayak tinggi banget tau Kak tangganya itu. Tangga kemana Kak? Tangga buat ke atas biar bisa ngelihat ininya. Oh jadi Raja Ampatnya di bawah, terus ada tangga yang kita bisa ngeliat keindahan yang di bawah gitu. Jadi kita harus naik dulu biar bisa ngeliat pemandangan yang di bawah gitu. Makanya pas di foto-foto itu kan kelihatan kan di bawah, nah itu orangnya di atas gitu kan. Oh gitu. Ya, aku baru tahu loh ternyata ada tangganya buat ngeliat keindahan. Tangganya tinggi banget sumpah. Berapa tangga tuh Kak? Banyak banget ngitung. Paling kalau naik tangga sekitar 35 menitan sih. Loh, kok naik tangga lama banget Tinggi gitu. soalnya, tinggi banget biar bisa nyampe ke atas gitu. Wah pas Kakak kesana rame tuh Kak Raja Ampatnya atau memang masih sepi gitu? Kalau kemarin sih alhamdulillah masih sepi ya guys, nggak tahu ya. Untungnya masih sepi pas rombongan aku datang gitu. Ya, jadi bebas foto-foto gitu ya. Tapi mungkin harus bayar dulu ya. Iya. Nah selain itu di Raja Ampat tuh yang menarik apanya gitu Kak? Atau memang lautnya itu yang menarik banget di Jakarta nggak ada gitu loh? Di Raja Ampat sih menurut aku ini sih ya, keindahan lautnya tuh bagus banget, banyak banget di sana view laut yang sebenarnya nggak hanya Raja Ampat yang bagus. Raja Ampat itu hanya secuil sisaan aja, tapi masih banyak banget yang hampir mirip kayak Raja Ampat gitu. Jadi wajib deh kalian ke Papua, pasti kalian akan melihat laut-laut itu bagaimana indahnya. Nah bener banget. Jadi mau ke Raja Ampat cuma 4 juta, ayo ikut volunteer. Soalnya kalau pergi sendirian mahal. Nah gitu Mbak. Nah terus selain ke Raja Ampat, Kak Inayah kemana lagi nih? Tempat wisata atau fokus ke Raja Ampat nih? Mana ya? Ke ini danau apa sih namanya? Ya, danau. Star apa ya? Danau bintang itu loh guys. Ntar aku spill fotonya deh. Oh iya, dia sama spill namanya ya kan? Iya. Danau bintang jadinya hampir mirip sih kayak Raja Ampat. Cuman itu danaunya itu kayak ngebentuk bintang gitu loh. Dan itu lautnya warnanya biru. Jadi dari atas itu bagus banget. Tapi sama kalau kalian mau ke situ kalian harus naik dulu. Tapi kalau yang di danau ini naiknya bukan tangga, kayak bebatuan gitu. Dan itu harus antri, soalnya lumayan rame. Jadinya harus hati-hati juga sih, soalnya licin dan banyak bebatuan. Bagus. Itu masih di daerah dekat Raja Ampat kan? Iya sih. Oh gitu. Tapi harus naik boot perahu lagi gitu. Kak Inayah nyelam nggak nih ke bawah? Maksudnya ke Enggak. air? Pulang-pulang ini lagi. Wah terus kemana lagi nih Kak? Atau ke tempat 2 itu aja? Sebenarnya ada lagi, aku tuh lupa ya namanya. Pantai apa? apa ya? Tadi aku sebut lagi. Itu juga bagus banget. Kayak di pantai itu banyak banget kayak ikan-ikannya gitu Kak. Yang biasanya kita nemuin di film apa? Finding Nemo ya? Finding Nemo. Nah itu kayak gitu tuh banyak banget. Yang Kayak ikannya biru, kuning gitu itu ya. bagus banget. Kayak ada pertunjukan tarian khas orang Papua gitu. Iya itu di situ ada. Gitu. Bagus banget. Udah 3 wisata berarti Kak Inayah kunjungi. Ada lagi gak yang keempat? Ada sih 3. Oh udah 3. Kirain 4 atau 5 gitu ya. Wah tuh guys, kita kan taunya cuma Raja Ampat doang nih Kak di Papua. Kalau orang mikirnya ke Papua, oh ke Raja Ampat, ternyata ada yang lain gitu loh Kak. Tempat wisata yang benar-benar bagus, airnya masih jernih banget, bawahnya tuh sampai kelihatan gak sih Kak batu-batunya gitu. Wah. Jadi memang menjadi destinasi recommended gak sih Kak? Banget. Nah tapi kalau jalan-jalan doang kayak sayang banget gitu kan. Iya. Jadi mending sambil Volunteeran. volunteeran kayak gitu. Apalagi buat mahasiswa. Biasanya libur semester gak sih Kak? Iya, biasanya kebanyakan kegiatan gini tuh pas liburan guys. Nah pas libur semester, liburnya tuh kayak 2 bulan, 1 bulan. Itu mending dimanfaatkan gitu. Daripada di rumah rebahan doang. Di rumah rebahan, scroll TikTok atau buka-buka lambe turah gitu kan. Oke, tadi kita udah bahas alur, udah bahas divisi Kak Inayah juga sebagai jobnya di sana. Terus udah bahas seputar destinasi wisata. Nah, yang keempat kita mau bahas tentang tim. Gimana nih Kak, selama Kak Inayah di Papua itu benefit relasi kerasa banget gak sih Kak? Ketemu orang-orang hebat. Kerasa banget. Jadi
benefitnya kalau kita ikut pengabdian itu kita nggak akan ketemu cuma dari circle daerah kita, banyak banget. Aku ketemu sama orang Jambi, terus ketemu sama orang Jogja, ketemu sama pokoknya di luar Jawa itu banyak banget, dan alhamdulillah masih bisa komunikasi sampai sekarang gitu. Jadinya kalau kadang butuh apa-apa ngechat kak ini atau ini gitu, jadi kayak saling berhubungan gitu kalau butuh apa-apa gitu guys. Benefit jodoh gak kak? Aduh, kurus ya, keras ya, Kurus keras. ada sih ada. Jangan terlihat. Ayo nanti aku bagikan ke Enggak. SG. Enggak. Terus udah tahu lihat gitu. Jadi benefit benefit itu bisa lah ya dapat gitu apabila beruntung. Kalau nggak beruntung coba lagi. Benefit jodoh. Aduh. Ntar bikin FTV cintaku bertemu di pengabdian. Oh, iya. Cintaku bertemu di Pengabdian. Bener banget tuh. Udah di pengabdian dapat pengalaman, Jalan-jalan. Dapat apa juga? Dapat jodoh. Kalau beruntung ya. Aduh, bener-bener kayak 3 in 1 ya guys. Mantap. Nah, setelah kakak ikut pengabdian masyarakat gitu di Papua, menurut kakak kayak impact ke kakak itu gimana sih? Impactnya jadi yang pertama aku tentunya dapat ilmu baru ya tentang mengolah organisasi bagaimana, tentang pahit manisnya ketika kita terjun di lapangan saat pengabdian gimana. Terjun payung nggak? Karena pas pengabdian ya kak itu kita kadang mikirnya cuma manis-manis doang. Iya benar. Padahal sebenarnya banyak juga pahit-pahitnya, kayak kendala-kendalanya itu juga ada. Jadi kita tahu. Jadi pas ikut pengabdian yang akan datang kita nggak kaget nih, oh ternyata gini gitu. Relasi juga sih. Relasi. Nah, terus apalagi nih kak? Kalau ke kampus tuh gimana? Kalau ke kampus, kalau di kampus itu kan ada tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian, sama pengabdian. Nah, pengabdian ini itu salah satu bentuk kontribusi kita nih ke kampus, karena biasanya di kampus itu kan butuh akreditasi ya. Nah, akreditasi itu juga diambil dari piagam-piagam kita. Nah, kita bisa tuh berkontribusi ke kampus kita, memberikan piagam kita ke kampus untuk peningkatan akreditasi, karena kita kan juga dibantu kadang proposal juga tuh. Nah itu biasanya diminta tuh piagamnya tuh gitu. Nah iya bener banget kak. Belum lama aku dapet G-Form terus buat akreditasi gitu, terus disuruh masukin tuh kak. Masih sertif. Nah berarti udah bermanfaat buat kita, bermanfaat juga buat kamu. Iya, dan itu bisa buat jadi mahasiswa berprestasi ya kak. Nah bener banget, apalagi skalanya udah nasional. Iya guys, lumayan lah, bisa daftar SAA, lumayan dapat cuan lagi kan. SA itu apa? SA adanya di Win Jakarta ya guys. Student Achievement Award. Iya kayak gitu. Nah teman-teman kalau udah daftar pengabdian masyarakat, udah lolos sampai ke Papua, tadi kata Kak Inaya ada piagamnya ya kak, ada sertifikatnya. Itu bener banget. Teman-teman dimanapun kalian kampusnya atau kuliahnya itu bisa banget daftar atau sebagai salah satu kontribusi untuk kampus dan pengajuan buat ke mahasiswa berprestasi kayak gitu. Ataupun kalau misalnya ada penghargaan dari kampus guys, biar apa? Biar nanti kalau kalian mengikuti kegiatan berikutnya dananya bakal mulus tuh dari kampus. Lumayan, bener. Iya gak sih kak? Bener banget tuh kak. Oke kak, aku mau tanya nih, Papua yang menarik, paling menarik dan gak bisa dilupain apa itu? Selama pengabdian secara keseluruhan. Sejujurnya orang-orangnya sih kayak aku kan ditampung di keluarga ya di sana, itu kayak benar-benar hangat banget. Orang tuanya pagi-pagi udah dimasakin, terus dengar suara rintian anak-anaknya, kayak keluarganya benar-benar hangat. Dan aku kayak nggak bisa move on sampai sekarang pun, sama anak-anaknya juga, adik-adiknya di sana benar-benar kayak udah kayak keluarga sendiri. Dan aku berharap sih masih bisa kontakkan sih dan bisa masih berhubungan baik sampai sekarang gitu. Masih bisa WA-an kak? Masih ada. Ada follow-followan IG juga. Tapi WA-nya itu WA bukan anak-anaknya kan? Bukan orang tuanya.
Kalau anaknya mah masih kecil guys. Tapi ada HP Kak di sana? Ada kan, makanya tadi bisa nyari internet kan, tapi harus 2 jam ke kotanya gitu. Oke, berarti kalau mau WA Kak Inaya atau Kak Inaya mau WA mereka itu Iya, mereka harus ke sana. Karena pernah tuh guys, di grup tim pendidikan itu tiba-tiba ada yang nelpon. Ternyata dari sananya ada anak-anaknya yang pengen nelpon nih ke kita. Ternyata merekanya itu bela-belain 2 jam ke kota cuma pengen nelpon kita dari tim pendidikan gitu. Makanya kayak aku sampai terharu, Sorry, guys, jauh-jauh ini banget 2 jam ke kota tiba-tiba. cuma pengen buat nelpon kita gitu kan. Duh, keren. jadi itu yang paling menarik ya Kak, tentang kekeluargaannya Iya, dan ya Allah. tentang penerimaan masyarakat Papua kepada teman-teman volunteer. Iya kan Kak ya? Bener. Mantap. Kak Inaya tuh emang keren banget ya guys. Pokoknya Muna juga keren sih. Keren juga guys dia, sumpah. aduh aku sampai keselak. Wow, dia lebih keren dari aku. Pokoknya teman-teman jangan takut, iya gak Kak? Iya, benar. Oke, Kak Inaya, boleh dong kasih pesan ke teman-teman yang mau ikut pengabdian masyarakat, tapi pengennya tuh yang jauh karena kayak ke Jabodetabek kan udah biasa nih buat anak-anak kota, ataupun kayak ke Jawa, deket banget, kampung aku aja di Jawa gitu kan, kayak pulang kampung iya. doang. Nah, gimana nih kalau main jauh-jauh? Intinya mah ya, kalau kalian pengen ikut volunteeran, mau jauh apapun enggak deket. Yang penting kalian yang pertama harus satu, tidak boleh mageran. Mageran buat apa? Kayak misalnya nih Kak, banyak nih teman aku yang kayak mau ikut volunteeran. Terus ternyata kamu udah daftar, ternyata harus buat CV, harus buat screenshot ini, screenshot itu, enggak mah mager. Nah itu untuk kendalanya di situ. Kalau nggak gitu, enggak, aku belum mampu. Nah kalau nggak mampu ya solusinya memampukan diri dengan cara mencoba ikut itu. Jadi kalau udah ada formulir nih di depan mata, udah ada pendaftaran, ya udah nggak usah mikir ntar aja, nggak akan selesai kalian. Makanya kesuksesan itu diraih bukan untuk orang yang mageran, tapi untuk orang yang mau memperjuangkan. Quotes of the day, Yeah. boleh dicatat, boleh dikutip. Jangan Jangan mageran. mageran. Benar, Yang mageran. kedua ada lagi gak Kak? Atau itu aja tuh yang paling penting? Terus kalau untuk seleksi lainnya mah ya udah disiapkan dari sekarang, kayak mulai buat CV, terus kayak mulai nyusun nih, cari-cari di internet banyak banget kayak soal-soal wawancara itu bagaimana, kekurangan kelebihan, terus ya gitu. Pokoknya kalian harus banyak-banyak riset, cari-cari di YouTube tentang interview dan lain-lain sebagainya. Itu disiapkan ya guys. Oke, siap Kak Inaya. Cari di internet banyak kan ya Kak info pengabdian. Nah, berarti udah nggak ada kata lagi kalau infonya cari di mana. Nah, itu balik lagi ke poin pertama, nggak boleh mager. Biasanya sih aku nyari di IG sih Kak, kayak IG yang kayak volunteer ID, terus kayak nyari hashtag volunteer gitu-gitu. Pasti ketemu. Asik. Selama jadi mahasiswa minimal 1 kali lah ya, minimal banget gitu kan. Selain KKN loh ya, biar KKN-nya nggak kaget, iya gak Kak? Iya, biar gak kaget kok tiba-tiba gini ya. Kok tiba-tiba aku makannya cuma ini ya, kok tiba-tiba aku disuruh ngabdi ke masyarakat ya, gitu ya kan. No. Guys, sebelum semester 6 ya, biasanya KKN semester 6, semester 7 sih. Iya. Sebelum KKN ikut volunteer. Volunteer, iya. Kalau misal nggak masuk organisasinya juga bisa kan Kak? Iya, Kita bisa cuma ikut banget. volunteer Iya, bisa. doang. Kayak gitu. Sip, hari ini kita udah dapet banyak banget informasi buat teman-teman yang masih ragu mau ikut volunteer gak ya? Biayanya mahal gak ya? Aku dapat uang dari mana? Aku belum punya pengalaman. Cari informasi di mana? Aku nggak punya temen buat daftar. Aku mager. Apa aja yang harus dipersiapin ya? Dan lain sebagainya alasannya. Tapi udah dapat info dari Kak Inaya. Terima kasih Kak Inaya. Tepuk tangan dulu. Oke, boleh dong Kak closing statement buat teman-teman penonton nih. Close statement lagi nih. Iya, nggak apa-apa lah. Ya tadi ya, closing kesuksesan itu tidak untuk orang yang mageran, tapi untuk orang yang mau memperjuangkan. Nah, itu yang tadi ya. Nih, catat lagi. Oke, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah menonton dari awal
sampai akhir di YouTube Naes Official. Yeay. Walaupun ini YouTube baru, tapi aku akan berusaha membagikan informasi seputar mahasiswa, entah apapun itu, volunteer, beasiswa, prestasi, pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Pokoknya tetap stay di Naes Official. Iya gak Kak? Di mana Kak? Nice Official. Yeay. Jangan banget. Jangan lupa follow IG aku ya. IG-nya sebutin Kak, sebutin. Putri Ayu _Inayanti. Oke, nanti aku juga taruh kok di sini. Apa nggak di sini, di sono, apa nggak di sini? Oke, teman-teman, balik lagi nanti ya di Nice Official. Dadah.